Selamat siang semuanya, nama saya Meredi Sacio dan di hari ini saya ingin membawa topik mengenai international security. Pembahasan saya akan terbagi menjadi beberapa bagian yang pada akhirnya akan memiliki koneksi atau korelasi satu dengan lainnya. Masuk ke pembahasan pertama saya yang merupakan mengenai strategi keamanan nasional, di mana strategi tersebut terdiri atas beberapa macam strategi. Contohnya saja merupakan strategi regional, fungsional, dan departemen. Hal ini menunjukkan bahwa strategi keamanan nasional menggunakan suatu penerapan desain yang digunakan untuk instrumen nasional dari banyak sisi. Pada dasarnya, hal ini memiliki suatu tujuan yakni agar dapat menangkap suatu kondisi dan juga dinamika yang penting saat negara menghadapi suatu tantangan yang tentu saja membuat strategi keamanan nasional penting dalam berperan membentuk kebijakan dan terciptanya suatu strategi. Selain itu, strategi keamanan nasional juga memiliki tujuan untuk membuat suatu jalur agar dapat membuka jalan dari situasi yang tidak untung ke jalan yang memiliki keuntungan di masa depan yang akan mendatang. Tentunya pada intinya, hal ini untuk dapat mencari keuntungan lebih dari negara lainnya, dalam halnya posisi yang dimiliki, serta situasi-situasi pertahanan yang sudah dibuat. Strategi keamanan nasional merupakan hal di mana terdapat suatu asumsi yang dianggap sebagai suatu tindakan yang benar, walau tidak adanya bukti dengan terlebih dahulu, yang dimana menganalisis suatu situasi dan mengidentifikasi tindakan yang harus dilakukan dengan jelas serta penilaian akan kesesuaian pengembangan strategi tersebut. Hal ini membuat strategi keamanan nasional menjadi salah satu kepentingan nasional yang bisa dikategorikan secara luas dan seharusnya dapat menangkap kondisi-kondisi serta dinamika untuk menghadapi tantangan dalam ranah nasional dan internasional. Pembahasan kedua merupakan mengenai topik the grand strategy, di mana hal tersebut merupakan suatu hal saat negara-negara menggunakan seluruh instrumen kekuatan nasional yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan nasional yang dimiliki. The Grand Strategy sendiri seperti namanya merupakan suatu strategi demi mencapai tujuan tersebut yang mencakup keseluruhan dari strategi tersebut dari berbagai macam aspek dan memiliki kaitan dengan strategi keamanan nasional. Karena merupakan suatu strategi yang digunakan oleh negara-negara demi mencapai satu tujuan yang diinginkan. Tentu, strategi tersebut dapat dikatakan efektif saat telah berhasil memberikan suatu arahan yang jelas kepada individu-individu seperti pembuatan kebijakan, pemimpin negara tersebut, warga negara, dan seluruh pihak terkait akan apa yang harus dilakukan. Strategi ini pada dasarnya memiliki usaha untuk melibatkan pihak-pihak untuk meningkatkan peluang keberhasilan tersebut. Grand Strategy yang dibicarakan sekarang merupakan grand strategy akan suatu keamanan negara. Strategi ini juga harus bisa berhasil memiliki dampak yang dapat langsung dilihat atau dampak jangka pendek dan juga dampak yang akan muncul nantinya atau dampak jangka panjang. Tentunya menerapkan strategi ini bukanlah hal yang mudah karena memiliki dampak yang besar kepada keseluruhan negara. Jika gagal akan membuatnya adanya konsekuensi yang fatal bagi semua. Oleh karena itu sangat diperlukan seseorang pemimpin yang dapat mengaktualisasikan strategi ini dengan memikirkan segala macam keuntungan dan juga kerugian yang akan terjadi. Selain itu, pemimpin tersebut juga harus berani untuk mengambil tindakan dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Pemimpin tersebut juga harus bisa memiliki pola pikir yang konseptual dan dapat melihat apa yang dapat membawa keberuntungan dan apa yang akan mendatangkan kerugian. Lalu masuk ke pembahasan ketiga saya adalah mengenai human security. Keamanan di dunia internasional semakin lama semakin berkembang dan mencakup hal-hal yang lebih luas. Sekarang, keamanan yang penting tidak hanya terbatas pada keamanan negara, akan tetapi mencakup keamanan lainnya, yakni keamanan manusia. Ahli-ahli mendefinisikan keamanan manusia sebagai suatu bentuk keamanan yang mencakup keamanan dari segala ketakutan dan juga keamanan yang memberikan kebebasan kepada suatu individu. Keamanan manusia dapat muncul karena adanya kesadaran bahwa keamanan negara bukanlah satu-satunya bentuk keamanan yang harus dijaga.
Di dalam suatu negara terdapat unsur masyarakat di dalamnya. Masyarakat tersebut harus juga dapat dilindungi demi keberlangsungannya suatu negara sejak masyarakat memiliki peran yang sangat besar akan bagaimana keamanan suatu negara akan berlangsung. Keamanan yang sekarang semakin luas setelah mencakup banyak bentuk keamanan lainnya. Contohnya ada banyak, yaitu merupakan keamanan kesehatan, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan pangan, keamanan pribadi, hingga keamanan politik dan banyak bentuk keamanan lainnya. Hal-hal yang disebut di atas sudah termasuk keamanan manusia yang harus dapat kita wajib lindungi. Pada dasarnya keamanan ini menunjukkan keamanan non-tradisional. Keamanan manusia dan keamanan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu dengan lainnya karena saling memberikan suatu efek. Apa efek tersebut? Efek tersebut merupakan efek di mana jika salah satunya terancam, yang lainnya juga akan ikut terancam. Contoh dari hal ini merupakan adanya PHK yang terjadi karena adanya COVID-19. Dengan terjadinya ini, keamanan manusia sangat terpengaruh dan dapat menyebabkan krisis keamanan, kesehatan, dan hal lain-lainnya. Karena hal ini terjadi, keamanan negara pun ikut terancam. Lalu, masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai Homeland Security. Homeland Security merupakan istilah perlindungan keamanan nasional negara Amerika sendiri. Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh Amerika dalam upaya membuat tameng perlindungan bagi negaranya agar adanya kepastian negara terlindungi dan kuat melawan ancaman-ancaman eksternal seperti halnya terorisme. Demikian pula risiko keamanan nasional melibatkan ancaman internasional seperti penjahat dunia maya dan ekstremis kekerasan non-negara, serta ancaman domestik yang ditimbulkan oleh pelepasan bahan berbahaya dan bencana alam itu sendiri. Pemerintah mengandalkan berbagai tindakan termasuk politik, ekonomi, kekuatan militer, dan diplomasi untuk menjaga keamanan suatu negara. Mereka juga dapat bertindak untuk membangun suatu kondisi keamanan secara regional dan internasional dengan mengurangi penyebab ketidakamannya transnasional seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, pengucilan politik, proliferasi nuklir. Dan sebelum terjadinya tragedi, negara Amerika merumuskan konsep keamanan nasional negara mereka di dalam suatu doktrin keamanan yang memiliki lapisan. Setelah terjadi tragedi tanggal 9 bulan 11, terbuktilah keberadaan celah di dalam lapisan keamanan tersebut, dan hal itulah yang membuat adanya konsep Homeland Security yang pada intinya adalah untuk menekankan pentingnya keberadaan pertahanan nasional negara kepada ancaman yang ada di dalam internal domestik negara tersebut, dan bukan hanya kepada ancaman eksternal. Pada akhirnya, Homeland Security dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara Amerika sendiri untuk memperkecil keberadaan celah di dalam keamanan mereka. Hal tersebut dilakukan negara Amerika dengan menggabungkan semua konsep keamanan yang telah diterapkan dan melakukan pertimbangan dan ancaman global dari kedua dimensi, yakni eksternal dan juga internal. Tentu saja keberadaan Homeland Security ini merupakan salah satu bentuk dari strategi keamanan nasional karena mencakup keamanan negara Amerika sendiri. Lalu selanjutnya, keberadaan suatu strategi militer adalah untuk terciptanya masa depan yang baik dan terhindar dari segala macam ancaman. Saat berbicara dengan pertahanan negara, pasti ada semacam strategi untuk membangun potensi suatu bangsa agar mampu bertahan menghadapi rintangan. Untuk itu, penggunaan strategi besar tetap ada, namun menjadi bagian kecil dari perencanaan untuk benar-benar mencapai tujuan nasionalnya. Perumusan dan pelaksanaan strategi nasional merupakan suatu keharusan bagi masa depan dan persiapan suatu bangsa dalam menghadapi masa yang tidak stabil. Dengan perumusan dan strategi nasional biasanya akan mencakup pengukuran potensi dan perangkat bangsa, baik dari segi kekuatan, jumlah, dan penggunaannya yang akan mengarah pada tujuan akhir menjadi bangsa pemenang. Oke, untuk memahaminya lebih jauh, kita dapat melihat kerangka transformatif strategis pertahanan negara di dunia dan juga Indonesia. Potensi kekuatan suatu bangsa akan meliputi manusia menurut wilayahnya, baik berupa daratan, lautan, langit, ruang angkasa, dan terakhir tentang sumber daya alam. Kemudian, kekuatan bangsa akan mencakup sektor-sektor seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, psikologi, teknologi, dan cyber.
Dan terakhir, instrumen kekuatan nasional meliputi militer, intelijen, diplomasi, penegakan hukum, informasi, keuangan, dan ekonomi. Dimensi peperangan bagi bangsa Indonesia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu militer yang terbagi menjadi konvensional dan non-konvensional. Dari kedua dimensi tersebut akan dipecah lagi menjadi 5 dimensi, yaitu politik, ekonomi, teknologi, psikologi, dan cybernetic. Pembahasan keenam yaitu merupakan mengenai cyber security atau keamanan cyber, yang merupakan suatu upaya yang dilakukan agar terciptanya perlindungan serta pertahanan kepada sistem komputer terhadap ancaman-ancaman serta akses yang dilakukan secara ilegal. Hal ini merupakan suatu topik yang sangat menarik karena menyangkut keamanan negara dan juga perorangan. Keamanan ini mencakup kebijakan, alat, dan juga konsep keamanan yang digunakan agar adanya perlindungan kepada aset organisasi atau penggunanya itu sendiri. Seperti yang diketahui oleh semua orang, keamanan cyber merupakan suatu bentuk keamanan yang sangatlah penting di masa seperti sekarang. Saat terjadinya gangguan dengan keberadaan cyber security, masa pemulihan akan menjadi jauh lebih singkat. Dan setelah datangnya era digital, domain cyber, teknologi menjadi lebih pengaruh yang amat besar terhadap perubahan yang terjadi di persepsi mengenai keamanan dan keamanan internasional baik negara maupun masyarakat. Ancaman digital atau ancaman dunia maya merupakan ancaman yang sangat berbahaya karena hal tersebut dapat mengancam informasi yang penting yang disimpan oleh pemerintah negara, atau kata lain kita bisa bilang data-data negara. Konsepsi keamanan cyber masuk ke dalam konsep keamanan non-tradisional karena tidak menyinggung fisik atau ancaman militer, melainkan merupakan ancaman yang tidak terlihat dan ada di dalam teknologi digital. Serangan cyber yang terjadi dapat berakibat kepada konflik antara negara, terorisme, atau kejahatan lainnya, yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa serangan cyber adalah serangan di dunia maya yang ditujukan untuk merusak sistem atau jaringan komputer dan merupakan ancaman baru di dunia internasional yang muncul pada era digitalisasi. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai terorisme. Dari tadi saya juga sudah menyebutkan dan menyinggung mengenai terorisme, dan di pembahasan terakhir ini saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Terorisme itu apa sih? Terorisme adalah suatu ancaman yang marak dibicarakan dalam dunia keamanan internasional. Tindakan yang disebut sebagai tindakan terorisme merupakan suatu tindakan serius yang dapat mengancam nyawa di dalam suatu negara. Oke, kita kutip lagi dalam KBBI. Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Etimologi akar kata terorisme atau teror diambil dari bahasa Latin terror, yang berarti menggetarkan atau menyebabkan kengerian akibat ketakutan yang besar. Perlu ditekankan bahwa terorisme dapat dilakukan oleh aktor siapapun, negara, baik masyarakat. Terdapat juga jenis-jenis terorisme, yakni terorisme yang dilakukan oleh aktor negara dengan cara menekan warganya, terorisme yang disponsori oleh negara, dan terorisme yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya, atau terorisme non-negara. Selain memiliki tujuan politik, terorisme juga dapat mempunyai tujuan strategi lainnya, termasuk tujuan agama sendiri. Salah satunya merupakan kasus terorisme kelompok bernama ISIS yang pernah terjadi di negara Indonesia. Seperti yang diketahui, salah satu bentuk terorisme adalah aksi peledakan bom, dan hal ini pernah dilakukan oleh kelompok tersebut di Indonesia. Kelakuan terorisme yang dilakukan kelompok tersebut sangat berefek kepada kelompok lainnya. Contohnya, karena terorisme yang terjadi, banyak orang yang memiliki kekeliruan dan berpikir bahwa orang Islam adalah teroris. Seperti yang diketahui, jika Islam adalah sebuah agama, sedangkan Islamisme adalah kumpulan ideologi politik yang biasanya lebih sering bertentangan dengan keyakinan dalam agama Islam. Secara khusus, terorisme yang terjadi di Indonesia adalah Salafi. Mereka terobsesi untuk menegakkan hukum. Menegakkan hukum apa? Hukum syariah di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam Salafi. Terorisme masih ada karena adanya ideologi, pemimpin, peluang politik, dan niat untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau banyak yang telah tertangkap di dunia dan di Indonesia sendiri, selama masih terdapat hal-hal yang disebutkan tadi, terorisme yang dilakukan demi suatu kepentingan akan terus dilakukan.
Terorisme menyebabkan tragedi dan membuat terciptanya Homeland Security di Amerika dan juga membuat negara-negara memperkuat strategi keamanan nasional yang dimiliki. Oke, sampai sini pembahasan saya. Terima kasih.